10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. بحكم الواجب تفسير خمسة وعشرين لازم كل مكلف فحقيقة مؤلم إدريس هود ما صالح وإبراهيم كل متبع كل إسماعيل إسحاق يزا يعقوب يوسف وأيوب تزا نوح هارون وموسى ويسع ذو الكفل داود Sulaiman utama Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa wa Toha Khatimun Daqaiya alaihimu salatu wassalamu alimadamatil ayamu wal malakul ladzi bila bilahum la akala syurba wa rana falahum tafsilu aslimin humu jibrilu Mikalu Israfilu Israilu Mungkanakilu Rakibu Wakaza Hadidu Malikun Walikun Utaza Arba'atu Minku Tubin Tafsiruha Tauratu Musabilu Datanziluha Zaburu Dauda Wa Injilu Ala Isa wa Furqanun Ala Khairil Mala Wa Subul Khalil Wa Kalimi Fiha Kalamul Hakamil Alimi Wa kullu ma'ata birrasulu Fa'aku taslimu wal qabulu Imanu nabiyya min akhiril wajah Wa kullu makana bihi minal ajab Satimatun bizikri makil wajibin Imma alamunka Labini wajibin Nabiyuna Muhammadun kadursila Lil alamina rahmatan wa fudila Abu Abdullah wa Abdul Muttalib Wa Hashimun Abdul Wa Nabi Yantasib Wa Ummu Amin Natul Zuriya Adoratu Halimatu Sadiya Maulidu bima katal amina Wa fatuhu bitaibatal madina Atamu qablawahi arba'ina Wa umruhu wajawajat sittina Wa sabatul awladu faminhumu Sayyatun binadu qadidumamu Qasima Abdullahi Mutu'ibu Wa khairun bizaidi zayulakamu Atahu Ibrahim min Suriya Wa ummu Mariyatul Qibtiyya Wa khairu Ibrahim min Khadijah Umsitatul fakhuz bihim walija Wa arba'un minahina ziduzkaru Ridwanur Rabbil Jumi yuzkaru Fatimatu Zahra Wa Banu Ali Wa Mnahu Masibtani Fadluhum Jali Wa Zainabun Wa Banu Arubaiya Wa Ummu Kulsum Zakat Radiyya Wa Badal Mustafa Khair Nabatana Nabil Mustafa Aisyatun Wa Hafsatun Wa Sauda Sofiyatun Maimunatun Wa Ramla Hindun Wa Zainabun Zuwairiya Lil Mu'minina Ummatul Bardiyah Hamdatu Ammuhu Wa Abbasun Kada Ammatuhu Sofiyatun Zatul Tiza Wa Qabla Hijratin Nabiyyul Isra Min Makalin Ila Likursi Yudura Wa Bada Isra'ilu Rujulis Sama Ataru Anna Nabiyyu Rabban Kallama Min Bani Kaishin Wa Nisari Wa Aftarat Alaihi Khamsan Bada Khamsina Farat Wa Nabul Ummata Bil Isra'i Wa Badi Khamsati Bil Amtirai Kalbada Siddiq Bil Tasdiqin Lahu Wa Bil Uruji Siddu Wa Falah Lahu Wa Alihi Akidatul Mutassara Walil Awami Salatul Muyassara Nazimu Tilka Ahmadul Mazuki Mayantami Rizadikil Masduki Walhamdulillahi Wa sallama Ala Nabi Khairina Mu'allama Lali wa Sahbi Wa kulli murshidi Wa kulli man bi
نقترب ونسأل كريم إخلاص العمل ونفع كل من قد اشتغل أبيتها وإذن بأهل الجمل قريبها لحي الغير جمل سميتها عقيدة العوام من واجب من دين من تمام Masyaallah deh. Kata rek masyaallah deh. Cepet banget. Alhamdulillah udah bisa ngebut ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna nahtadi illa an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi di dalam kitab Aqidatul Awam. Kita baca matannya saja. Di dalam sini ada syarah yang akan kita jabarkan, akan tetapi tidak terlalu panjang. Kemarin kita selesai mengetahui, sama-sama kita pelajari Nabi Allah Ayyub dan juga Nabi Allah Syuaib alaihissalam. Hari ini akan dijabarkan di dalam kitab Aqidatul Awam tentang Nabi Allah Harun, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Yasa, Nabi Allah Dzulkifl, Nabi Allah Daud. Kita sebut dalam kisah-kisah tersebut, kita sebutkan untuk hari ini ya. Untuk akidah, karena di dalam kisah Rasulullah SAW atau para nabi atau para rasulnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang memang harus kita ambil, pelajaran yang memang kita bisa lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kemarin contoh di dalam kisahnya Nabi Allah Ayyub yang memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Sulit rasanya menahan rasa sabar. Sulit rasanya berhadapan dengan musibah, apalagi musibah yang berkepanjangan. Kayak contoh kalau kita semua jomblo berkepanjangan, kayaknya udah tawa aja ini. Kali gitu kan, ngerasa jomblo berkepanjangan, belum dapat jodohnya, kayaknya sulit bener ngelihat orang-orang udah pada nikah orang-orang udah pada nikah, atau mungkin ngelihat orang-orang udah pada sukses, ya kan, orang-orang udah punya kerjaan, udah pada diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita belum. Jangan sesali sedikit pun. Kita harus sabar, karena segala sesuatu Allah akan memberikan yang terbaik bagi diri kita. Itu contoh yang kemarin kita ketahui tentang kisahnya Nabi Allah Ayyub alaihissalam ketika diberikan cobaan tentang suatu penyakit yang sangat luar biasa. Bahkan apa? Bahkan kurang lebih diceritakan, dikucilkan oleh masyarakat ketika itu. Yang hari ini kita akan sama-sama tahu adalah kisahnya Nabi Allah Harun alaihissalam dan juga Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya. Dikatakan di dalam kitabnya Nabi yang ke-14 di sini di dalam kitab Aqidatul Awam, Nabi Allah Harun, walaupun ada ikhtilaf antara ulama, perbedaan pendapat antara ulama, ada yang menyatakan Nabi Allah Ilyas yang duluan. Nabi Allah Ilyas, Nabi Allah Yasa yang terlebih dahulu sebelum Nabi Allah Harun dan Nabi Allah Musa alaihissalam. Jadi ikhtilaf ulama itu terjadi di dalam riwayat kisah yang memang kita akan sama-sama tahu. Di sini di dalam kitab Aqidatul Awam dijabarkan terlebih dahulu Nabi Allah Harun alaihissalam bin Imran bin Gahid bin Lawi, katanya bin Ya'qub. Dikatakan Nabi Allah Harun ini adalah saudara kandungnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Keduanya memiliki tugas yang sangat luar biasa berat. Tahulah kisahnya Nabi Allah Musa atau diutus sama siapa? Nabi Allah Musa diutus di daerah Mesir. Diutusnya untuk jumpa dengan raja atau penguasa yang sangat zalim. Kedoliman penguasa ketika itu tidak seperti sekarang. Ya kurang lebih kalau ngomongin Fir'aun ya penguasa zalim ya namanya Fir'aun, gitu aja. Jangan diterusin. Nabi Allah Musa diutus ketika itu, diutusnya untuk berhadapan dengan penguasa yang sangat zalim. Nabi Allah Musa diutus untuk penguasa yang sangat zalim, yaitu Fir'aun. Kepada rakyatnya dia tindas semua pekerjaan dengan, kalau bahasa kita, kerja rodi. Kisahnya panjang. Di awal kisahnya panjang. Dari sebelumnya diutus Nabi Allah Musa, kisahnya panjang, sangat panjang sekali. Cuma dikatakan di sini Nabi Harun adalah khalifah. Wazir, bukan khalifah. Wazirnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Wazir itu adalah pendamping. Atau kalau diartiin wazir ini menterinya. Jadi penanggung jawab penuh
ketika nanti Nabi Allah Musa meninggalkan kaumnya. Jadi ketika kaumnya Nabi Allah Musa alaihissalam ini dikejar-kejar oleh para tentaranya Fir'aun karena tidak terima. Fir'aun itu tidak terima ketika dijanjikan sesuatu yang akan dahsyat datang menimpa kota tersebut. Fir'aun tidak mau mendengarnya. Padahal diajak pertama kali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghentikan kezaliman kepada rakyatnya. Tidak mau. Maka itu dijanjikan, dikasih tahu oleh Nabi Allah Musa, nanti akan turun, akan datang azab kepada mereka kalaupun memang tidak mau mendengarkan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pala batu, pala batu ngerasa dirinya berkuasa, tidak akan pernah terjadi tuh azab yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Turun azab berkali-kali. Sampai ketika itu Nabi Allah Musa dilepas begitu aja, bukan dilepas, akan tetapi dikejar oleh bala tentaranya. Dikejarlah, terbelahnya lautan. Bebas semuanya Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Harun, pengikut-pengikutnya itu semuanya, yang menyebabkan Fir'aun tenggelam di lautan tersebut. Setelah itu terjadi, Nabi Allah Musa ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Allah Musa julukannya Kalim Allah, ya. Ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itu kaumnya tidak ada yang memang bertanggung jawab atasnya. Kaumnya itu ditinggalkan begitu aja oleh Nabi Allah Musa. Bukan ditinggalkan begitu aja, Nabi Allah Musa ingin mendengarkan dari Allah Subhanahu wa taala tentang peraturan apalagi, tentang ketentuan apalagi yang harus dilakukan oleh kaumnya. Karena sebelum-sebelumnya yang memang diberikan oleh Nabi Allah Musa agar melakukan kebaikan, meninggalkan segala macam keburukan ketika itu. Jadi Nabi Allah Musa ingin meminta kepada Allah SWT tentang apa lagi peraturan yang harus dilakukan oleh kaumnya. Nabi Allah Musa pergi ke suatu bukit. Dikatakan juga ada yang menyatakan di daerah bukit itu, di sela-sela bukit itu ada guanya. Nah, ketika itulah yang penanggung jawab kaum tersebut adalah Nabi Allah Harun alaihissalam. Tetapi ketika Nabi Allah Harun menjadi penanggung jawab kaumnya semuanya jaga agar tidak menyembah berhala, ada satu yang goro-goroin, dikatakan namanya Samiri, ya. Yang goro-goroin itu kaumnya menyatakan bahwa ente tahu pengen ketemu sama Tuhannya Musa, katanya. Coba yuk kita kumpulin semuanya, harta kita, emas kita, dan lain sebagainya untuk kita jadikan sesuatu. Jadikanlah sesuatu oleh dirinya. Berhala. Dijadikan berhala, dan ketika itu juga dia tiupkan sesuatu atau ada riwayat menyatakan mengambil debu, dilemparkannya dan bergerak patung tersebut. Semuanya mengimani, semuanya mengiyakan patung tersebut. Nabi Allah Harun marahnya luar biasa. Kenapa ente ikutin itu? Kenapa menyembah Tuhan selain Allah SWT? Sedangkan saudaraku menyatakan jangan sembah Tuhan selain Allah SWT. Ketika itu tapi tetap yang namanya Bani Israel. Ingat, Bani Israel yang menempel batu. Dia katakan kepada Nabi Allah Harun, ya udah sih, kita sambil nungguin Nabi Allah Musa datang, ya kita sembah ini aja dulu. Kan Nabi Allah Musa nggak ada lah, Tuhan kita kan kagak ada. Ya udah sembah ini aja dulu. Nggak bisa begitu, kata Nabi Allah Harun. Ya, nggak bisa nyembah selain Allah, walaupun Nabi Allah Musa sedang tidak ada, karena Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan kita. Tapi tetap pala batu nggak mau. Sampai Nabi Allah Musa datang, marahnya luar biasa ketika melihat ada berhala ketika itu. Marahnya luar biasa sampai kalau dibilang dijambak, dipegang tuh Nabi Allah Harun, palanya, sama jenggotnya, dipegangin. Ente kenapa? Kalau bahasa begitu, ente kenapa? Nggak bertanggung jawab ini kaum, kok bisa tiba-tiba dia menyembah berhala? Kenapa kok begitu? Wahai Musa, jangan kau lakukan itu, nanti timbul perpecahan. Marahnya tapi luar biasa Nabi Allah Musa kepada Nabi Allah Harun. Karena apa? Dia tidak mengemban tanggung jawab yang memang sudah diberikan kepada Nabi Allah Harun. Kan gitu. Bukan seperti itu kisahnya. Diceritakanlah, dibaik-baikin kalau kan bahasa itu. Ketika udah dibaik-baikin, Nabi Allah Musa menyatakan, oh ya udah kalau gitu. Makanya ketika itu Nabi Allah Musa meminta kepada Allah SWT agar menyelamatkan dirinya, saudaranya, berikut orang-orang yang mengikutinya. Sisanya siapa? Samiri itu diusir.
oleh Nabi Allah Musa dengan beberapa riwayat yang berbeda. Terus dilanjut lagi dikatakan di sini Musa kalimullah, aku Harun Asy-Syaqi, saudara Nabi Allah Harun yang sekandung. Arsalallah, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu utuskan beliau keduanya lihidayati Fir'aun, agar menunjukkan sesuatu kepada Fir'aun. Agar datang hidayah kepada Fir'aun tersebut, menunjukkan kepada jalan yang benar agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa qaumuhu, dan juga kaumnya. Yang ke-16, Al-Yasa bin Akhtub bin Al-Azuz min anbiya Bani Israel. Al-Yasa dikatakan bin Ilyas. Dikatakan seperti itu. Nabi Allah Al-Yasa ini sama seperti apa yang memang dibawakannya adalah syariatnya Nabi Allah Ilyas. Karena sebelum Yasa adalah Ilyas. Ala ikhtilaf bidzalik. Dikatakan Nabi Allah Ilyas sebelumnya membawakan sesuai apa yang memang dibawakan oleh Nabi Allah Musa. Ala khilaf yang memang menyatakan Nabi Allah Musa terlebih dahulu. Kan itu. Nabi Allah Ilyas ini datang membawa syariat agar mengerjakan ibadah kepada Allah SWT. Semuanya, semua nabi dan rasul itu mengajarkan agar semua kaum atau umatnya itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada bahasa agama semua sama, karena satu agama itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari mulai awal diperintahkannya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang menyelewengkan adalah umatnya atau kaum-kaumnya, menyembahlah berhala, menyembahlah dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi kehancuran umat itu ketika dia membawa sesuatu dari akal pikirannya sendiri tanpa ada dari syariat. Dikatakan di sini Al-Yasa bin Akhtub bin Ajuz ini min anbiya Bani Israel. Salah satu nabi yang memang diutus kepada Bani Israel. Wa Dzulkifl bin Ayyub. Dikatakan Dzulkifl pun adalah salah satu nabi yang memang Allah utus. Dzulkifl Ilyas dulu. Nabi Allah Ilyas di sini, Dzulkifl dulu, Ilyas nanti ya. Dzulkifl dulu di sini. Dzulkifl sama pun Dzulkifl. Ilyasa dan Dzulkifl ini keduanya satu kurun waktu. Bahkan dikatakan Dzulkifl itu kapan? Dia bertanggung jawab atas kaumnya dari mulai semua perekonomiannya, keyakinannya dan segala macamnya. Al-akhirah ulama menyatakan bahwa dinamakan ini Dzulkifl apa? Karena dia memiliki tanggung jawab kepada kaumnya. Wa ismuhu fil asl Bishr. Namanya Dzulkifl adalah Nabi Allah Bishr namanya. Ba'athallahu nabiyyan ba'da abihi wa sammahu Dzulkifl. Nih, Allah Subhanahu wa taala utus sebagai nabi setelah orang tuanya yang sebelumnya. Dilanjut lagi, satu lagi Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud alaihi wassalam wa yattasilu nasabuhu bi Yahuda. Ini Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud ini nabi yang memang memiliki kekuatan luar biasa. Tunduk, takluk, semua logam, besi dan semuanya yang ada alam semesta tunduk kepada Nabi Allah Daud alaihi wassalam. Dikatakan di sini bin Ishaq bin Ibrahim ja'alallahu malikan ala Bani Israel, yang mana Nabi Allah Daud adalah salah satu raja ketika itu untuk Bani Israel seluruh. Nabi Allah Daud alaihi wassalam. Wa ma ba'dahu fi kalimatan wallahu a'lam. Kita akan lanjut dengan Nabi Allah Sulaiman. Karena Nabi Allah Sulaiman ada kisah juga yang asik. Nabi Allah Sulaiman ada kisah asik. Iya. Tabarukan bil akidah. Jadi kesimpulannya tentang nabi-nabi yang memang kita dengarkan singkat, ini tentang akidahnya aja kita kebut di dalam kisah nabi-nabi. Ada hikmah yang memang harus kita ambil, yaitu nabi-nabi Allah yang memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tugas yang sangat luar biasa. Makanya ulama warasatul anbiya, para ulama, dan mudah-mudahan antum semuanya dari ulama-ulama ya Allah, memiliki tugas yang sangat luar biasa, berat. Jadi kalau semua ulama masih tenang-tenang aja, nggak ada yang ngebenci kepada orang ulama tersebut, nggak ada yang benci kepada ulama tersebut, ya berarti ya dia adem-adem aja. Karena ulama seyogianya kebanyakan ulama itu banyak yang benci. Karena apa? Lah orang lagi enak-enak ngelakuin apa? Keharaman ditegur-tegurin, ya kan? Orang yang lagi pada santai diajak-ajakin baik, ya kan? Kayak seakan-akan kalau dilihat mengganggu ketenangan, ya enggak? Seakan-akan mengganggu ketenangan untuk orang-orang yang gosip, untuk orang-orang yang memang munafik, untuk orang-orang yang memang jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau semua dia terima, dia tahu
itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Datangnya ulama untuk memberikan sesuatu bagi kita, itu tandanya Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Paham nggak ini? Bisa dipahami ya? Insyaallah.